Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan bersama malam hari ini. Kembali kita bersama berkumpul dan dimanapun kita berada, saudara berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita siap kembali dikuatkan. Terima kekuatan yang baru, sukacita dan pengharapan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati, kita mau naikkan setiap pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami datang dengan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami mau angkat setiap hati kami untuk datang memuji dan menyembah Engkau malam hari ini. Terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan demi pertolongan dan kasih setia Tuhan kami alami, kami terima kebaikan-Mu setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Engkau layak terima setiap pengagungan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan. Kami datang menyembah-Mu, membawa pujian kami. Engkau yang jadi kekuatanku Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau mengangkat setiap hati kami. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kau kuatkan aku bertahan. Engkau yang Kau harapan menjadi dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan
dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Engkau yang menyertai setiap langkah kami sampai hari ini Tuhan. Haleluya. Sembah pujian bagi-Mu. Haleluya. Yesus, kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami atas setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun situasi dan keadaan hati kami saat ini Tuhan. Engkau selalu ada berjalan bersama-sama dengan kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Engkau tetap pegang hidup kami, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk semua perbuatan-Mu atas setiap hidup kami. Biar malam hari ini Tuhan, dan saat ini kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini setiap pernyataan kami. Tuhan, kami mau katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau
apapun keadaannya, kami percaya Tuhan bahwa di dalam tangan-Mu kami aman. Di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan kami tahu ada damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Sebab itu hati kami percaya dan kami mau menyatakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Kami tidak gentar, kami tidak goyah. Kami nyatakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Kami percaya Tuhan, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sampai selamanya. Ajaib Tuhan, hati kami berpegang teguh. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa senantiasa Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Selamanya kami mau tetap memegang tangan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Kau memegang tangan setiap kami. Tuhan, memeluk setiap kami umat-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang merindukan Engkau. Biar hadirat-Mu boleh mengalir ke setiap kami dimanapun kami berada malam ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kau menuntun langkah setiap kami, membimbing kami di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh masuk untuk kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kau menuntun langkah setiap kami.
mau sembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau layak untuk ditinggikan, untuk dipuji, dimuliakan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama datang, kita sama-sama sembah Dia dengan hati yang haus dan lapar, dengan hati yang penuh kasih akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, makasih, terima kasih, terima kasih. Mari mengucap syukur buat kebaikan. Terima kasih, terima kasih. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau. Yes, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami sanjung nama-Mu, Yesus Kristus. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, Yesus yang layak untuk disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mempertemukan kami di mezbah doa, anugerah Tuhan melimpah atas setiap kami. Biarlah kami terus lapar dan haus akan Tuhan dan mencari kebenaran firman-Mu lebih dari segala-galanya. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam buat yang ada di Indonesia dan selamat pagi yang ada di Amerika. Ya, selamat siang mungkin yang ada di luar negeri lainnya. Kembali kita berjumpa malam ini di mezbah doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Hari ini saya berada di Atlanta, saudara ya. Dan ya masih ada satu kali pelayanan lagi dan besok kami akan kembali ke Philadelphia, lalu pelayanan di New Jersey dan nanti sampai ke Colorado. Tetap doakan pelayanan kami. Baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi ya tentang kemurahan Tuhan yang saya alami. Ya, saya ini punya penyakit kaki saya bengkak di bagian tungkai. Ya, bahkan kalau dipakai untuk berdiri agak lama pasti bengkak ya, dan kalau lama duduk juga pasti bengkak. Sebenarnya tidak sakit, hanya rasanya berat di kaki dan kalau dilihat juga pasti tidak enak ya, karena bengkak. Saya sudah mencoba periksa ke dokter lalu dicek semuanya karena saya takutnya itu jantung ya, kalau ada masalah dengan jantung. Namun ketika dicek jantung saya semua hasilnya bagus dan tidak ada masalah. Dan dokter berkesimpulan kalau itu adalah pembuluh vena ya yang tidak dapat balik kata dokter. Kata dokter juga itu tidak apa-apa ya. Setiap malam kalau ibu menyuruh meletakkan tangan di bagian yang sakit, saya lakukan, saya perkatakan, ya saya sembuh, tidak bengkak lagi. Saya lakukan itu semenjak saya ikut mezbah doa pada tahun 2020 yang lalu bahkan sampai sekarang. Ya dan puji Tuhan Bu, ya saya disembuhkan ya walaupun cukup lama ya dari tahun 2020 sekarang 2022 baru disembuhkan. Dan sekarang sudah tidak bengkak lagi. Jadi saya mengucap syukur buat jemaat juga yang saat ini mungkin sedang berdoa dan belum dijamah Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan mau memberi kesehatan buat kita. Maka yang belum dijawab doanya teruslah meminta kepada Tuhan dan pasti akan dikabulkan. Inilah kesaksian saya, maaf kalau panjang. Terima kasih buat Ibu Debbie yang selalu memberi kekuatan lewat mezbah doa dan juga mezbah syukur. Tuhan selalu memberkati, berkat bersama keluarga dan seluruh tim. Tuhan Yesus memberkati. Dari Ibu Ari yang ada di Solo. Puji Tuhan Ibu Ari, ini juga Ibu dulu ya adalah teman sepelayanan saya ketika di Solo ya. Saya masih ingat ya kita sering ke desa-desa ya Bu, dulu di Solo Ibu dan Bapak. Sering mengundang saya, mengajak saya untuk pelayanan ke desa, misi kemana-mana. Ya saya berdoa Ibu Ari tetap kuat, sehat ya dan terus dipakai Tuhan. Menjadi pendoa bagi anak, menantu dan juga cucu. Puji Tuhan Ibu Ari disembuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Nanti kalau ke Solo kapan-kapan kita ketemu Ibu. Iya terima kasih. Baik saudara, kita mendengar kesaksian malam ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bayangkan Ibu Ari itu berdoa ya sejak tahun 2020. Tidak mudah loh saudara. Tetap setia, berarti dari awal mezbah doa ini Ibu ikut ya Bu Ari ya. Tetap ketika saya berdoa untuk yang sakit, Ibu menumpangkan tangan ya. Dan 2 tahun lewat, rasanya mungkin orang sebagian berkata ya sudah tidak ada harapan. Ya rasanya sudah mau punah harapan, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, dan ketika waktunya Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu Ari, Tuhan memberkati. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca tentang ya hukum raja.
Tuhan berkata kalau mereka nanti di satu daerah yang baru, bangsa Israel ingin memiliki seorang raja, maka mereka harus mencari raja itu dari orang yang dikenal, bukan dari suku asing, yang pasti yang takut akan Tuhan dan benar-benar adalah orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya, dan karena itu saudara, kita harus berdoa terus bagi Indonesia, supaya Indonesia juga memiliki seorang pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, seorang yang takut Tuhan, yang memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan sendiri, apalagi organisasinya. Baik, kita akan lanjutkan sekarang di Ulangan pasal yang ke-18. Judul perikopnya penghasilan imam dan orang Lewi. Ulangan 18 ayat yang pertama, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi janganlah mendapat, dikatakan di sana apa? Janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama orang-orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan, apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rejeki. Saudara, ya seperti yang sudah kita pelajari, ya 12 suku Israel, ya hanya satu suku yang tidak mendapat pembagian warisan tanah, yaitu suku Lewi. Kenapa? Karena mereka dipilih sebagai hamba Tuhan, sebagai imam yang melayani Tuhan. Lalu dari mana mereka hidup kalau mereka tidak mendapat bagian tanah? 11 suku lainnya bekerja mengolah tanah, beternak, ya. Tapi suku Lewi tidak diberikan tanah, ya, dan mereka hidup dari pelayanan, ya, yaitu dari persepuluhan 11 suku itu yang mencukupi kebutuhan imam-imam. Dikatakan di sana Tuhan bilang, ya mereka janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Lah terus dari mana mereka hidup? Dari korban api-apian kepada Tuhan dan apa yang menjadi miliknya. Perhatikan, miliknya huruf besar, yaitu milik Tuhan. Harus mereka mendapat rejeki. Ya, jadi Tuhan mengatur untuk para imam hamba Tuhan, ya suku Lewi, mereka itu mendapatkan rejeki dari mana? Ya dari pelayanan mereka. Dan apa yang menjadi milik Tuhan yang diberikan kepada Tuhan, mereka mendapat rejeki dari sana. Makanya saudara, kalau ada hamba Tuhan diberkati, kita umat Tuhan bersyukur, ya berarti ya Tuhan memang membukakan jalan pintu berkat, ya, dan mereka hidup dari pelayanan. Ya seperti saya dan suami hari ini kami tidak berbisnis, ya tidak buka toko, tidak jual, ya tidak beternak, ya benar-benar kami hidup dari pelayanan. Ya dan kalau ya kami hidup dari pelayanan selama ini, jika ya dari saudara-saudara lah yang menabur kepada kami dan juga terus mendukung pelayanan kami. Puji Tuhan kami hidup dari pelayanan, ya. Ayat 2 dikatakan, janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikan kepadanya. Jadi mereka tidak boleh menerima bagian tanah, ya, yang diberikan kepada 11 suku lain. Ya, karena mereka tidak boleh bekerja, ya, dan mereka tidak boleh mengolah tanah atau kambing domba, sebab mereka hanya benar-benar harus melayani Tuhan. Karena dikatakan Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka, sebab mereka akan dicukupi oleh bagian, ya Tuhan itu mereka mendapat rezeki. Ayat 3, inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar, hasil pertama dari gandummu, ya dari anggurmu dan dari minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anaknya. Ya, jadi saudara, suku Lewi itu mereka dipilih menjadi imam yang menyelenggarakan ibadah agar iman, ya, orang Israel itu bertumbuh. Ya, jadi mereka tidak boleh diberi tanah untuk diolah, tetapi mereka hidup dari persembahan, dari pemberian, ya, pada umat Tuhan yang akan memelihara mereka dan anak-anak mereka.
Karena mereka lah yang dipilih Tuhan, dikatakan bangsa Israel harus memberi dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya, ya dari minyakmu, dari gandummu. Jadi semua kehidupan mereka itu dicukupi oleh 11 suku. Dari persembahan-persembahan yang mereka bawa untuk Tuhan, sebagian diberikan kepada imam, ya, Lewi dan juga anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel di mana ia tinggal sebagai pendatang dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama. Dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Ya, jadi dikatakan saudara, ya, mereka diberkati nggak? Sangat diberkati orang Lewi pada waktu itu. Imam-imam itu sangat diberkati. Dikatakan haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, ya, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Bahkan ketika ya nenek moyangnya mati, para imam sudah mati, ya hartanya para imam itu dijual, itu buat anak cucunya. Ya, bahkan dikatakan di sini tidak terhitung apa yang ia peroleh, ya. Pada zaman itu Tuhan sudah berkata, ya paha atas itu buat orang Lewi. Ya, itu tidak boleh diganggu. Ya, dan dikatakan di sana ya memang itu sudah menjadi bagian yang ditentukan Tuhan. Ya, kalau sekarang ya orang datang sudah tidak membawa lagi ya paha atas paha bawah kambing domba lembu, tetapi orang datang membawa persembahan. Ya, dan itu ya diberikan bagi pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan dipersembahkan, ya sama dengan dipersembahkan juga buat imam, saudara. Tetapi imam ya tidak boleh dengan semena-mena menggunakan uang, apalagi jatuh menjadi hamba uang, sehingga ya gonta-ganti beli barang mewah, ya ganti tas yang harganya miliaran, ya ganti ini dan itu yang harganya sampai ya ratusan juta, saudara. Itu kita bahkan tidak boleh seenak-enaknya. Ya, saya bersyukur sampai hari ini tuh Tuhan masih memberikan saya kepekaan, Tuhan masih menjaga saya. Saya selalu berkata, ya saya untuk beli tas saja yang harganya puluhan juta saya tidak berani, tetapi untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan itu memberi saya hati. Ya, kenapa? Karena satu saat kita harus mempertanggungjawabkan semua harta yang kita pakai. Hari-hari ini ya biarlah kita dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Dimanapun kita berada, semua harta yang kita miliki bukan untuk kita nikmati bagi diri kita, tapi sebagian itu kita harus pakai untuk membantu pekerjaan Tuhan dan membantu orang-orang yang berkesusahan. Baik saudara, ya saya percaya ya Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita, memberkati setiap kita ya lewat firman Tuhan, biar kita semakin hari semakin diteguhkan Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang ya tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar hari ini bahwa imam-imam dan orang Lewi itu melakukan fungsinya yang hampir sama dengan para pendeta di masa kini, saudara ya. Dan tugas-tugas mereka itu meliputi mengajar bangsa itu tentang siapa Allah. Ya, dan juga mereka memberikan teladan mengenai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, ya. Juga mereka memelihara tempat ibadah dan para pekerjanya. Ya, juga fungsi mereka sekarang ini sebagai imam dan hamba Tuhan membagikan persembahan, karena imam-imam dan orang Lewi tidak dapat ya hanya mengejar kepentingan bisnis. Karena mereka tidak boleh bekerja, tetapi mereka itu ya ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima bagian yang Tuhan juga punya. Dan Allah membuat pengaturan-pengaturan khusus agar orang-orang tidak bisa ya mengambil keuntungan juga dari mereka. Seringkali ya kita harus ya melihat saudara ya bahwa ya banyak orang juga yang hanya mengambil keuntungan dari hamba Tuhan, tetapi tidak bisa ya membantu menopang hidup hamba Tuhan. Sebaliknya ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan.
Tapi Tuhan memberikan kita semua ya untuk sama-sama saling melengkapi ya. Para pendeta yang hari-hari ini juga ada saudara yang melayani tanpa diberi bayaran. Ya itu tidak boleh karena mereka juga hidup dari situ saudara ya. Atau para gembala ya juga ya mereka harus dihargai ya, tetapi bukan berarti itu hanya untuk memperkaya diri. Ketika kita melihat ya ada gereja atau ada hamba Tuhan ya yang dipilih Tuhan ya, dan saudara tahu, saudara melihat itu di depan saudara, maka ya saudara juga berkewajiban untuk menopang ya, terutama hamba Tuhan yang berkesusahan ya, karena memang mereka hidup dari pelayanan mereka tidak boleh berbisnis ya, supaya mereka dapat mengurusi, mengajar umat Tuhan ya, mereka layak menerima upah itu saudara. Dan jika saudara melakukan firman ini, saudara juga diberkati karena saudara ikut menopang. Ya, hamba Tuhan yang terus mengajar tentang siapa Allah, mereka meneguhkan iman saudara semakin kuat dalam Tuhan. Ya, mereka layak menerima upah. Ya, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang, Dia akan mencukupkan, Dia akan memberkati setiap hamba Tuhan juga yang hidup benar, ya. Dan hari ini kita belajar untuk semakin hari iman kita semakin diteguhkan, bahwa kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami memperlakukan hamba Tuhan, dan bagaimana sebagai hamba Tuhan kami harus hidup tidak mencari keuntungan, tidak tergiur dengan harta kekayaan, dan tidak menjadi hamba uang, karena kami harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupi hidup kami. Jadikan kami saluran berkat Bapa. Berkati seluruh anak-anak-Mu jemaat Mezbah Doa yang setia terus mencari Engkau. Lepaskan yang terikat Tuhan, lepaskan yang terbelenggu dari dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, marah, kepahitan, ketakutan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terbaring sakit hari ini, dalam nama Yesus kami perkatakan kami disembuhkan. Letakkan tangan-Mu di badan yang sakit, perkatakan aku disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau juga Tuhan yang terus memberkati setiap mereka dalam pergumulan keuangan, terjebak hutang piutang, Tuhan sanggup memulihkan ketika kami bertobat. Berkati yang rindu punya keturunan ilahi, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa ini, ampuni bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, anugerah-Mu tercurah atas Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada, Tuhan berkati, biar ada hujan pertobatan tercurah. Kami boleh sungguh-sungguh berdiri bagi bangsa Indonesia. Menjelang 2024, Tuhan milih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau yang paling tahu dan Engkau yang paling sanggup. Pegang kendali atas bangsa kami, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan dalam nama Yesus. Hujan pertobatan-Mu tercurah atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua mereka di dalamnya Tuhan berseru kepada nama Tuhan, Engkau selamatkan. Beri kekuatan, kami tidak perlu takut akan apa yang terjadi tahun-tahun yang akan datang, sebab Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Iman percaya kami terus tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dari Atlanta. Saya mengucapkan Immanuel, Tuhan beserta kita. Bye. Kau yang pegang tanganku.
kasih